Perkenalkan, nama saya Deborah Septiani dengan NIM 290235005. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah aspek hukum dalam bisnis untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai dua topik. Yang pertama, hak paten, dan yang kedua ada hak cipta. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hak paten. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian hak paten. Hak paten atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Hak ini merupakan persembahan kebebasan terhadap seseorang untuk menjalankan inovasinya sendiri. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan-peniruan oleh pihak tertentu. Kemudian kita akan membahas fungsi hak paten dalam bisnis. Fungsi hak paten dalam bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Ketiga, memberi tambahan keuntungan. Keempat, merupakan aset perusahaan. Selanjutnya yang kelima, mengurangi plagiarisme. Keenam, menghindari eksploitasi karya. Ketujuh, mengurangi kompetitor. Dan yang terakhir atau ke-8, memperluas jangkauan bisnis. Selanjutnya, bagaimana sih cara mendaftarkan hak paten di Indonesia itu? Berikut adalah cara-cara mendaftarkan hak paten di Indonesia yang perlu kamu ketahui. Baik, tahap yang pertama adalah dengan mengisi formulir di situs resmi DJKI dengan data diri yang valid. Formulir ini terdiri dari 2 rangkap berbahasa Indonesia dengan format khusus dari DJKI. Formulir permohonan hak merek memuat sejumlah data, yakni yang pertama adalah tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Yang kedua, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Yang ketiga, nama lengkap dan alamat kuasa. Yang keempat, warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna. Dan yang terakhir adalah nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali. Cara yang kedua adalah jika Anda ingin mendaftarkan hak paten Anda secara offline. Anda harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi atau pendirian badan hukum yang disahkan notaris. Yang ketiga, fotokopi peraturan pemilihan bersama jika permohonan diajukan atas nama lebih dari 1 orang. Yang keempat, surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan. Dan yang terakhir, tanda pembayaran biaya permohonan dan juga 10 helai etiket merek. Selanjutnya, pada tahap ketiga, pihak DJKI akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan data-data yang sudah diserahkan. Jika sudah lengkap, pihak DJKI akan memproses pengajuan. Dan jika belum lengkap, pihak DJKI akan meminta untuk melengkapi kembali formulirnya. Yang keempat adalah tahap publikasi atau pengumuman setelah pemohon mengirimkan pengajuan paten kepada pihak DJKI. Jangan bosan karena memang menunggu tahapan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 18 bulan setelah pengisian formulir. Dalam kurun waktu tersebut, semua pihak berhak mengajukan banding terhadap invasi tersebut, beserta alasan yang kuat dan pertimbangan-pertimbangan pengajuan paten. Yang kelima adalah tahap melakukan pemeriksaan substantif, dilakukan setelah ujian dinyatakan lulus pada tahapan-tahapan yang tersedia. Tahap ini dilakukan dengan mengisi formulir khusus dan bukti pembayaran pemeriksaan. Tahap yang terakhir yaitu pemohon akan menunggu hingga sertifikat paten ada di tangan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan clear.
Sertifikat ini berarti pemegang memiliki hak penuh terhadap invasi tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulannya mengenai hak paten. Mengingat pentingnya hak paten dalam sebuah bisnis, mengharuskan perusahaan melaporkan merek, inovasi, dan kekayaan intelektualnya kepada DJKI. Akan lebih baik dilakukan sesegera mungkin untuk mendapatkan hak tersebut sebagai pembuktian bahwa ide tersebut murni dari perusahaan. Karena saat hak paten telah didapatkan, ini akan sangat membantu perusahaan dalam mendapatkan perlindungan hukum serta kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu mengenai hak cipta. Oke, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, fungsi dan tujuan hak cipta. Fungsi hak cipta antara lain berfungsi untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru. Kemudian untuk tujuan hak cipta, tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi. Hak eksklusif yaitu hak dari seorang pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi karyanya. Berarti, siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, atau memperbanyak dan menjual suatu karya ciptaan dari yang bersangkutan harus mendapatkan izin resmi dari pembuatnya tersebut. Kemudian untuk hak moral, berarti walaupun karya tersebut telah dibeli pembeli, harus tetap mencantumkan nama pembuat karyanya. Dan yang terakhir ada hak ekonomi. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Kita akan lanjut membahas mengenai hukum hak cipta. Secara internasional, hukum hak cipta pernah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Roma, Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO, dan Fair Access to Science and Technology Research Act of 2015. Kalau di dalam Indonesia, hak cipta diatur dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Bagaimana cara mendaftar hak cipta? Dilansir dari Portal Informasi Indonesia, pendaftaran hak cipta secara online dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada alamat e-hakcipta.dgip.go.id. Kemudian, melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, kita dapat login menggunakan username yang didapat setelah registrasi sebelumnya. Setelah login, kita mengunggah dokumen persyaratan. Setelah mengunggah dokumen persyaratan, yang harus kita lakukan adalah melakukan pembayaran pendaftaran hak cipta. Kemudian setelah melakukan pembayaran, kita menunggu pengecekan hak cipta. Lalu yang terakhir, setelah semuanya sudah clear, kita akan mendapat sertifikat hak cipta. Kemudian kita akan membahas tentang pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta, seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin resmi dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Contohnya adalah penggunaan dan pengadaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan
pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan, harus mendapatkan izin resmi dari penciptanya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah contoh pelanggaran hak cipta. Misal, seorang penyanyi ingin tampil membawakan lagu dengan hak milik pencipta lain. Penyanyi tersebut harus memiliki izin secara resmi terlebih dahulu dari pencipta lagu tersebut, supaya tidak melanggar hak cipta yang ada. Oke, cukup sekian video pembelajaran mata kuliah aspek hukum dalam bisnis mengenai hak paten dan hak cipta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah!